Oke, baik. Jadi pada pekan yang lalu kita membahas beberapa perlengkapan untuk programmable logic design. Pada dasarnya kita mempelajari em, bahwa programmable logic design ini tidak sama dengan pemrogram mikroprosesor. Jadi pada dasarnya kita mendesain sebuah sirkuit digital, kemudian pada akhirnya apa yang kita desain itu akan menjadi sebuah hardware gitu ya. Jadi kita bisa berpikir seperti itu meskipun sekarang sudah cukup blur ya apa batasan antara apa itu hardware, apa itu software, utamanya karena ini ya. Jadi sesungguhnya kita mendesain hardware akan tapi kita tentunya memakai software, tapi ketika di-deploy itu sudah menjadi satu dan itu diperlakukan sebagai sebuah hardware. Nah, untuk itu ini teman-teman saya minta untuk menginstal ini. Ini linknya akan saya beri nanti karena ini yang versi tersedia di web itu versi Prime dan yang 13.0 SP1 ini sudah tidak diadakan, tidak diunggah oleh Intel. Jadi Altera sekarang diberi sama Intel dan ini sekarang menjadi softwarenya Intel dan yang versi ini tidak lagi ada di sana. Oke. Jadi nanti ini akan saya beri Google Drive-nya, download dari tempat yang dari Google Drive gitu ya. Oke. Oke, baik. Kemudian pekan lalu kita membahas beberapa hal terkait dengan beberapa hal terkait dengan analog dan digital. Jadi kalau analog itu terjadi setiap saat dan nilai yang berada di antaranya itu bisa apa saja gitu ya. Jadi bisa sampai berapa angka belakang koma dan sebagainya. Jadi kehalusannya itu tidak tidak terbatas seperti itu. Tapi kalau digital itu artinya kita harus sampling pertama di sisi waktu. Jadi kita mensampling katakanlah tiap 2 mili detik atau 1 mili detik atau untuk keperluan lain mungkin perlu sampai sekian kilo sampel istilahnya. Jadi setiap sekian mikrodetik. Jadi ini sangat sangat bergantung kepada aplikasi. Kalau untuk voice, untuk suara itu untuk suara manusia itu katakanlah cukup sampai 8 kHz, jadi 8.000 sampel tiap detik itu sudah cukup. Akan tapi untuk aplikasi misalnya recording musik atau apa itu butuh sampai 44 kHz misalnya seperti itu. Nah, kalau dari sisi sampling waktu seperti itu, nah kalau dari sisi seberapa banyak bit yang dipakai ini adalah namanya kuantisasi, ini di sumbu Y-nya berarti. Di sumbu Y-nya maksudnya adalah kita mau memakai berapa bit untuk menyimpan. Katakanlah kita memakai 3 bit, maka dia akan patah-patah seperti ini. Dan ini berarti ada 8 level, cuma 8 level itu ya. Kalau untuk recording audio yang versi CD itu sampai 16 bit, berarti sampai 64.000 level. Jadi kalau screen saya ini 1024 katakanlah ininya, ketinggiannya itu, maka melihat audio itu seperti melihat analog pada dasarnya seperti itu. Jadi ini sudah cukup halus. Oke, baik. Kemudian binary level itu berarti kita memakai logic 0 atau logic 1 itu tergantung teknologinya. Kalau misalnya ini kan yang ditunjukkan di layar ini adalah level yang 0 sampai 10 itu logic low, kemudian 12 sampai 15 itu logic high. Sisanya undefined. Oh ya, ini layar saya bisa dilihat nggak ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi untuk itu ya untuk masuk ke sana kita butuh mempelajari binary number system. Kemarin sudah kita lihat bersama. Setiap tempat ini 2 pangkat sekian. Jadi ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0.
Jadi nilainya adalah 13 dalam hal ini. Oke. Nah, binary weights itu tadi yang sudah saya utarakan ya. Jadi ini tergantung posisinya. Jadi kalau saya punya 8 bit ya. Jadi saya 8 bit kemudian nilai-nilainya seperti ini. Katakanlah apa? Ini ada 1 1 0 1 1 0 1 1 1 misal seperti ini ya, ini satunya ini dikalikan dengan 128 dan sebagainya. Jadi ini tergantung posisinya, maka ini nilainya tertentu seperti itu. Nah, ini contohnya ya, misalnya ini 1010 berarti kan 1010 menghitungnya adalah seperti ini. Jadi kalau sudah sering bergelut dengan ini, kita akan bisa segera menghitung, oh ini nilainya 8, ini nilainya 2, berarti 10 gitu ya. Jadi kita melihat deretan angka biner itu akan segera bisa menebak, oh ini nilainya berapa. Kalau ini kan berarti ini nilainya 1, 2, 4, 8, 16. Berarti ini 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Satunya nggak hidup. Misal seperti itu. Oke, baik. Nah, dalam sebuah sirkuit digital ini ada input dan output. Yang ini inputnya ini berupa A, B, dan C. Ini ada istilah MSB, ini maksudnya most significant bit. Kemudian least significant bit. Jadi ini adalah yang nilainya itu paling tinggi posisinya. ABC ini kan 3 bit berarti ya. Katakanlah ini sama posisinya ketika kita beli sesuatu ya. Oh, harganya berapa? Misalnya di Alfamart atau Indomaret atau mana itu harganya 26.500. Apa ini misalnya? Sampo atau apa gitu ya. Jadi oh ini yang paling signifikan angka ini. Ini agak lumayan signifikan, ini sudah nggak ada apa-apanya, apalagi ini. Jadi harganya berapa? Ini kalau yang berubah sebelah sini kan nggak masalah. Tapi kalau yang berubah di sini, itu yang tidak diinginkan. Kecuali kalau berubahnya turun, nah lebih murah gitu ya. Nah oke, jadi ini MSB dan LSB. Jadi kalau dalam sebuah sirkuit digital, dan ini saat ini kita asumsikan rangkaiannya kombinatorial, bukan sekuensial. Jadi kombinatorial itu berarti maknanya outputnya itu bergantung pada input saat ini saja. Jadi tidak bergantung pada input masa lalu. Kalau sekuensial, mungkin habis mid semester kita mempelajari itu bergantung juga pada masa lalu. Oke, baik. Ini kombinasi yang memungkinkan ya sebuah ABC. Jadi kemungkinannya kan dari 000 sampai kemudian 001 sampai ke 111. Total ini ada 8 untuk ini ya, 3 bit. Dari mana dapatnya? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke. Kalau saya punya 4 bit ya sampai 16 seperti itu. 10 bit 1024 dan seterusnya. Oke, baik. Oke, baik ya. Jadi ini yang 4 bit ya. Kemungkinan inputnya cuma ada 16 ini gitu ya. Jadi itu perlu diingat-ingat. Yang dimaksud di sini adalah kalau saya punya 4 bit berarti saya akan punya kemungkinan 16 bit. 16 bukan 16 bit. 16 kemungkinan input ya kalau saya punya 4 bit. Dari 000 sampai 111 atau orang bilang dari 0 sampai F. Nanti kita lihat. Oke. Ini decimal to binary, ini mudah saja. Jadi kita mengingat-ingat misalnya posisinya di mana. Katakanlah saya mengubah tadi kemarin berapa? 57 misalnya. 57 ada di sini. 57 ada di sini. Ada di sekitar, maksudnya di sekitar sini antara 32 sampai 64. Maka kita ini akan hidup. Ini jelas mati karena 64 nilainya. 32 tambah 16 itu adalah masih 48. Benar ya? 48 masih ditambah 8 56. Ini kebanyakan nanti ada 001 misal seperti itu. Jadi ini akan dengan mudah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 1. Oke. Nah, ini titik-titik ini, jadi ini nanti akan penting untuk hexa, tapi untuk binar ini
Ini pada dasarnya adalah posisi-posisi yang penting gitu aja. Ini yang 57 tadi ya. Kemudian kalau kita beralih dari binar kemudian heksa, ini sangat mudah, yaitu dikelompokkan 4-4. Dikelompokkan 4-4 ya. Jadi kalau saya punya binari seperti ini, maka diambil 4-4. Ini berapa? 9, ini 6, ini D, ini F. Jadi FD 69 seperti itu. Oke. Ini kemarin kita sudah cukup seru ya. Dalam heksadesimal 999, sesudah 999 berapa? 999 tambah 1 sama dengan 99A. Gitu ya. Sesudah 99F, ya 99F tambah 1 itu sama dengan 9A0 gitu ya dalam heksa. Karena digitnya seperti itu memang gitu ya. Kalau ini ditambah 1 sama dengan 1000. Benar ya? Oke. Baik, digital waveform itu kita bicara ada yang periodik, ada yang non periodik. Kalau periodik itu berulang, non periodik berarti tidak berulang. Kemudian ketika kita bicara waveform lagi, itu kita juga tertarik kepada ininya, istilahnya profil ketika dia naik dan turun. Jadi kenapa misalnya ada prosesor yang baru itu kecepatannya kok tidak tak berhingga, karena ketika dia naik turun, alasannya adalah ketika naik turun di dalam suatu pin gitu ya, atau logic di dalam prosesornya itu kita menggambarnya kotak, tapi hasilnya tidak kotak. Jadi dia ada waktu untuk naik dan waktu untuk turun. Jadi waktu naik itu dari 10 sampai 90 misalnya, kemudian lebarnya itu berarti efektif adalah dari 50% ke 50%. Kemudian ketika turun juga tidak seketika, jadi butuh waktu, katakanlah di sini butuh waktu 10 mikrodetik. Nah, 10 mikrodetik ini tapi kan signifikan, tampak cepat, tapi aslinya ini kalau digabung dengan yang lain-lainnya pada akhirnya akan berkontribusi kepada batasan yang bisa dilakukan oleh si mikroprosesor tadi itu. Baik. Jadi ini ada rise time, ada fall time seperti itu. Jadi kecepatannya terbatas karena naik turunnya itu tidak bisa seketika. Dan ini terhalang oleh hukum fisika ya. Jadi fisika di dalam material semikonduktor mikroprosesor itu. Oke, contohnya seperti itu. Oke, itu pekan kemarin kita sampai di sana. Kita akan masuk ke yang berikutnya adalah di pekan ini ya. Oke. Alright. Jadi pada hari ini kita akan membahas beberapa hal. Oke. Yaitu basic logic function. Jadi logic functions and gates. Jadi pada dasarnya sirkuit digital itu terdiri dari gates ya, jadi gerbang-gerbang yang terdiri dari basicnya seperti ini. Ini basic berarti dia menjadi landasan bagi hal-hal yang di atasnya. Jadi mikroprosesor pun itu dibangun dari hal-hal semacam ini ya. Jadi ada 3 basic logic function ya. Basic logic function itu ada 3. Pertama adalah Pertama adalah not ya, ini not and on or gitu, tidak ada istilah pertama ya. Jadi kebetulan urutannya di layar saya seperti ini ya. Jadi pada dasarnya ketika kita mulai belajar itu umumnya ada 3 ini, yaitu not itu membalik ya. Jadi kalau A ini input ya, A-nya ini input. Kalau A-nya ini 0, dia keluarnya 1.
Kalau A-nya 1 dia 0. Balik gitu aja. Jadi A ini Y sama dengan A bar. Bar ini berarti dia dibalik itu ya. Jadi A kalau dia 0, A-nya Y-nya 1 dan seterusnya. Berarti ada dong yang namanya sebenarnya ada satu lagi, ini namanya apa ya, meneruskan gitu aja, tapi itu saya kira tidak begitu of interest istilahnya, karena apa, itu ya cuma meneruskan, hanya seutas kabel aja, atau kalau dalam kepentingan lain ini namanya buffer. Jadi ini sifatnya buffer, jadi ini 1, 1, kalau ini 0 ya 0 gitu, mirip seutas kabel, akan tapi apa itu umumnya tidak dianggap sebagai suatu basic logic function gitu ya. Tapi eksis ya itu ada, kalau dan di Quartus pun ada, karena itu dipakai untuk misalnya untuk ketika antara satu sisi dengan sisi lain itu ininya berbeda, apa resistansinya, maka perlu dikasih agar semacam buffer agar tidak saling nyedot arus seperti itu. Gagasannya seperti itu. Oke, kedua adalah AND. Ya, ini pertama adalah not function, kemudian adalah N. N ini itu terdiri dari dua input. Jadi inputnya ini sebuah logic gitu ya, dua buah logic yang kemudian ada function yang mengolahnya yang sifatnya dia AND. Oke, kembali sedikit ke sini yang namanya functions. Function itu mirip dengan apa yang teman-teman pelajari di matematika. Kalau di matematika itu ada katakanlah Y sama dengan F of X seperti itu. Misalnya sebagai contoh, Y sama dengan X Fx, sama dengan X kuadrat itu misalnya. Jadi ini sebuah mesin, saya kembali ke sini, sebuah kotak, isinya adalah sebuah function Fx, yang mana X-nya ini adalah X kuadrat. Jadi kita define fungsinya ini sebagai X kuadrat ini by definition seperti itu. Katakanlah dimasukkan angka 1, maka keluar 1. Dimasukkan angka 2, keluar berapa? 4 gitu ya. Dimasukkan angka misalnya 25, masuk ke sini maka keluar 625. Ini adalah function yang adalah X kuadrat seperti itu ya. Baik, itu adalah function dalam matematik. Mirip dengan itu, ya, mirip dengan itu. Sebuah function di teknik digital ini itu adalah apa? Sebuah function akan tapi nilai inputnya itu tidak continuous, ya cuma 0 1 gitu aja. Kalau nggak 0 ya 1. Itu gagasan dari function dalam sirkuit digital. Jadi ini sirkuit digital, kemudian input pertama A, input kedua B, seperti itu. Kemudian ininya nilainya adalah di N kan, gitu ya. N, jadi Y sama dengan A, N, B. Kalau keduanya 0, maka ini 0. Keduanya 1, 1. Kalau 0, 1 dia 0. 1, 0 dia 0. Seperti itu. Jadi A, B ini, A kali B, A dan B itu di sini sifatnya adalah kalau keduanya 1, maka keluarannya 1. Selain itu keluarnya 0. Jadi dia 1 hanya jika dan hanya jika keduanya 1. Ini ya. Nah, untuk OR, ini N ya, tadi not, kemudian ini not, kemudian ini AND, kemudian ini OR. Oke. Nah, OR ini ya, OR ini dia dia akan 0 hanya jika dan hanya jika sebentar. Si inputnya ini keduanya 0 gitu ya.
di A 0 dan 0, 0 or 0 itu hasilnya 0. 1 or 1 dia 1 seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dalam AND itu kira-kira apa? Seperti itu. Ya, AND ini bisa dibayangkan mirip sebuah sirkuit seperti ini. Ini sirkuit AND ya. Sirkuit AND, jadi dia apa? Kalau lampunya ini kita pengen menyalakan lampu ini, maka kita harus dua-duanya dijeglek kan, harus semua keduanya ditutup ya. Jadi ini satu, ini tutup, ini satu. Hanya ketika seperti itu lampunya ini bakalan menyala. Kalau enggak, misalnya hanya ini saja, hanya A saja yang kita tutup, kita sambungkan, B tidak, maka ini tidak akan nyala seperti itu. Simpel sekali. Dan kalau kita punya lebih dari 3 input, bisa lebih dari 2 bisa saja. Ini dalam hal ini 3 misalnya. Maka bisa kita lihat di sini, ini kan seperti 3 buah saklar yang nyambung seperti yang ada di sini. Itu saklarnya ya, itu ada 3 dan dia di seri seperti itu. Maka lampunya akan nyala jika dan hanya jika ketiganya ini nyambung, dan ini Y-nya akan menyala. Otherwise, selain itu dia akan tidak menyala. Oke, baik. Kemudian OR ini seperti ini ya, seperti lampu yang disambungkan dengan 2 buah saklar yang tersusun secara paralel ya. Jadi untuk menyalakan lampu ini saya butuh menutup ini atau saya butuh atau ini. Kedua-duanya boleh, kalau mau ditutup dua-duanya. Satu aja udah cukup. Maka bisa dilihat di sini 0 atau 1 dia 1, 1 atau 1, 1 atau 1 dia 1. Kalau 0 semua baru dia buka. Oke. Jadi ini adalah OR. Kita review sebentar. Not itu relatif sederhana, dibalik gitu aja. Ingat ini fungsi dengan inputnya lebih dari 1. Kalau dalam matematika bisa aja kita bilang f x, y ya, ini katakanlah z sama dengan f dan isinya adalah katakanlah x kuadrat tambah y pangkat 3 misal seperti itu. Dan kita memasukkan bilangan real di x dan di y, nanti akan muncul komputasi angka ini, maka z akan ketemu nilainya seperti itu. Nah, ini kan fungsi di kalkulus. Tapi kalau di logic ini sama seperti itu, akan tapi nilai A dan B-nya itu hanya 0 atau 1 gitu aja. Oke. Kalau AND contohnya seperti ini, A, N, B, N, C nilainya seperti ini. Kemudian kalau OR kita bentuknya seperti ini. Bisa 2 input seperti A dan B, bisa pula 3 input A, B, dan C. Oke. Nah, ini saklarnya seperti ini. Jadi ini cukup nutup salah satu, maka arusnya akan mengalir dan lampunya menyala. Itu analogi sebuah sirkuit OR ya. Baik. Oke, state which logic function is most suitable for the following operations. Draw a set of switches to represent of each function. A manager and one other employee both need a key to open a safe. Berarti ini adalah bentuknya AND. AND gitu aja, AND. Artinya ini butuh 2 orang untuk membuka safe. Safe itu apa? Safe itu lemari besi ya. Jadi butuh katakanlah satu ceklek di sana, satu ceklek di sini, itu untuk pengamanan. Jadi ada kontrol, ada dalam sistem security itu ada saling ngecek ya. Tidak bisa hanya satu orang yang membuka, harus 2 orang. Ini cukup
aman, dinilai seperti itu. Seperti halnya misalnya kalau sebuah kapal selam itu akan meluncurkan rudal nuklir, itu tidak bisa kaptennya sendiri, harus kapten kemudian ada first officer gitu ya, untuk menyetujui bahwa ini benar-benar akan dilakukan, karena itu tidak main-main. Oke. Kemudian a light comes on a storeroom when either or both of two doors is open. Oke. Assume the switch closes when the door opens. Jadi ini seperti lampu di mobil, tapi ini di gudang gitu ya. Jadi kalau ada salah satu pintu membuka, maka lampunya akan menyala. Ini berarti dia OR ya. Ini OR seperti itu. For safety, a punch press required two-handed operation. Jadi sebuah punch press itu seperti hydraulic press itu harus pakai dua tangan. Jadi berarti ini berarti end seperti itu ya. End. Gambarnya seperti yang di sini. Kalau ini OR. Ini yang pintu mobil itu, ini yang lemari besi, kemudian ini yang termasuk yang terakhir ini. Jadi beberapa peralatan itu harus memakai dua tangan dan agak jauh gitu ya. Jadi misalnya sebelah sini harus dilakukan dua tangan. Supaya apa? Karena ini kan alat yang sangat berbahaya, punch press itu ya. Jadi harus betul-betul sebelah sini dipencet dan sebelah sini juga dipencet. Agar kita tahu bahwa tidak satu tangan berada di alatnya, itu kan bisa sangat berbahaya. Jadi ini end berarti. Jadi dua tangan klik baru itu punch press-nya bergerak. Nah ini seperti yang kita, ini jawabannya ya. Ini soalnya, ini jawabannya. Ya. Ini yang lemari besi. Lemari besi ada dua buah kunci, ya. Dua buah kunci untuk membukanya seperti itu. Ini handle-nya misalnya. Oke. Ini ada ruangan, ya, ada ruangan dengan pintunya banyak. Gitu, ada pintunya katakanlah 2. Maka ini ruangannya ini ada lampunya. Lampunya akan menyala kalau ini buka atau ini buka. Tidak perlu dua-duanya. Dua-duanya juga jelas akan nyala. Oke, kalau ini adalah solenoid punch. Jadi punch press itu bentuknya mungkin seperti ini. Ini objek yang dipres. Jadi ini kalau dia turun jebret ini kan kekuatannya sekian, energinya yang rilis ke situ kan banyak sekali. Bisa meremukkan macam-macam ya. Oke. Dan ini butuh handle 2. Bukan karena tidak bisa, tapi karena untuk safety. Jadi ini contohnya. Oke. Oke, baik. Ini saya lanjutkan di sini. Logic switches ya. Logic switch. Jadi ada logic switch ini. Ya. Ini ada normally open. Normally open tuh jadi umumnya dia akan selalu terbuka. Kalau tidak dipencet ya, dia terbuka. Maka ketika dipencet dia turun, klik, seperti itu, dia akan ada arus masuk ke sini dan kemudian nyambung ke ground. Jadi press ya, kemudian ini release. Press dia akan satu dan release. Nah, kalau ini normally open, ada yang istilahnya normally close, itu NONC gitu ya, kalau teman-teman beli saklar di Wikipedia, Tokopedia ya. Misalnya itu kan ada normally close, normally open gitu. Jadi ini ada normally close, kalau dipencet dia justru terbuka. Nah, ini ada yang press, ada yang release seperti itu. Ada yang to pull, artinya di bagian outputnya itu bisa kita lihat ya. Dia selalu normally close pada X ya. Seperti itu. Kemudian ketika di press dia akan open di X tapi close di Y. Ini contoh-contoh saklar seperti itu. Nah, itu adalah input tadi. Kemudian yang ini adalah output ya, ini LED, light emitting diode. Kenapa light emitting diode ini sebuah dioda? Ini adalah sebuah
Dioda berarti dia hanya satu arah arusnya. Kemudian ini adalah lambangnya, kemudian dia mengeluarkan cahaya. Dan ini kalau di close seperti ini dia akan nyambung, maka arusnya akan mengalir. Ini mengalir ini bukan elektron, tapi hole-nya ya. Yang mengalir adalah hole-nya seperti itu. Nah ini kalau kita sambungkan dengan logic gate seperti tadi, ini dari mana ini? Ini dari logic gate yang ada di sini tadi ya. Bagi contoh. Oke. Logic gate ini kalau A dan B on sama-sama satu misalnya, maka ini akan satu, maka dia akan mengalirkan arus seperti ini. Artinya kalau A dan B ini satu, dia akan menyala. Tapi kalau seperti ini, berarti dia akan menyala kalau Y-nya low. Berarti ini hari-hari, kalau AB-nya misalnya 00, 01, atau 10, maka ini akan nyala. Kalau 11, dia justru padam. Ini berarti logiknya logic low gitu ya. Umumnya yang namanya LED itu logiknya logic low seperti ini. Jadi kalau menyalakan misalnya 7 segment seperti ini, itu justru kita harus dikasih angka 0, dikasih 0 maka dia akan arusnya akan narik itu ya, dari ini ada VCC maka akan narik kemudian dinyalakan. Oke, baik. Oke, itu logic function basic ya. Yang basic itu ada ini not, and, sama or. Basic logic functions. Nah, ada yang tidak itu, yaitu NAND yang tidak basic, di atasnya basic itu adalah NAND, NOR, XOR, sama XNOR. Meskipun nanti ketika kita bikin secara fisika, itu NAND itu justru yang basic ya. NAND ini yang dilihat ini, NAND ini justru yang secara fisik itu malah basic. Tapi ini nanti akan kita komentari lebih lanjut. Baik. Jadi kalau kita punya sebuah gerbang dan kita punya fungsi seperti ini, NAND itu kita namain NAND karena dia sifatnya not AND. Not AND. Artinya ini kalau sebelah sini sebelum titiknya ini ada bundarannya itu AND, begitu dikasih titik dia jadi NAND. Jadi generated by inverting the output of the AND function. Oke. Inverting the output of AND function. Jadi ini kalau AND itu kan 0, 0, 0, 1 di bagian Y-nya ini, tapi kalau NAND itu karena dibalik 0 NAND 0 itu 1, 0 NAND 1 itu 1, 1 NAND 0 itu 1, 1 NAND 1 itu nilainya adalah 0. Oke. It uses the AND symbol with inversion on. Jadi ada inversionnya ini ya. Jadi inversionnya tuh ya ininya ini gitu ya. Jadi lambangnya seperti AND. Kemudian ada bundarannya seperti ini. Sudah gitu aja. Itu NAND. Kalau lebih dari satu inputnya bisa nggak? Oh bisa ya. Jadi inputnya bisa banyak. Jadi saya punya input 4 atau berapapun itu kemudian dikasih AND seperti ini bisa NAND. Jadi gagasannya seperti ini. Dia outputnya akan low only when, hanya saat semua input tinggi itu ya. Hanya itu saja. Lainnya itu dia low. High whenever, kemudian low only when gitu ya. Baik. Kalau NOR ini berangkat dari gerbang OR, kemudian dikasih inverter seperti ini. Ya, dikasih inverter. Maksudnya adalah
ini tadinya OR kan berarti 1 1 1 0 gitu ya. Kemudian sebentar 0 1 1 1 1 gitu ya. Tapi ketika di inverting berarti 1 0 0 0 0. Jadi dia akan berperilaku seperti yang di sini, dan ini bisa juga diperluas menuju ke gerbangnya banyak ya, yang sifatnya OR. Yang sifatnya OR, ya ini gimana ini? Dia outputnya high hanya jika semua inputnya low, kemudian outputnya low saat kalau ada satu yang high udah cukup untuk bikin low seperti itu. Oke. Kemudian ini ada apa? Oh, ini yang barusan saya ceritakan ya. 3 input NAND and NOR function truth table. Jadi ini inputnya ada 3, yaitu ABC. Kemudian untuk apa ini? Yang NOR juga ada 3, inputnya seperti ini. Dan ini kita bisa melihat apa truth table-nya ya. Untuk NAND yang ini. Kemudian NOR itu yang ini. Oke. Ini berlaku untuk seluruh sebanyak apapun ininya, sebanyak apapun apanya inputnya 3, 4 dan sebagainya. Oke. Nah, ada yang menarik, ini adalah namanya exclusive OR. Exclusive OR ini inputnya ada 2 dan umumnya hanya 2, tidak bisa lebih dari 2 gitu ya. Jadi ini exclusive OR. Jadi kalau kita pakai OR yang biasanya itu, jadi misalnya kita pakai OR yang begini ya, itu kita umumnya melihatnya kalau dia salah satu saja dia akan 1. Jadi ini make sense ya, artinya dari sisi sirkuit tadi itu ya, sirkuit yang apa untuk lampunya ada 1, kemudian saklarnya ada 2. Ini lampu, katakanlah seperti itu. Ini baterai. Baterai itu begini. Oke, baterai. Kemudian baterai. Kalau ini salah satu aja nutup, ini N ya, sorry, ini N, bukan ini. Yang saya mau gambar itu, sorry, ini bukan ini. Yang mau saya gambar itu yang paralel itu. Ya. Oke, ini lampunya. Kemudian ini baterainya. Kemudian ini saya tutup salah satu. Itu sudah cukup untuk menyalakan baterainya ini. Cukup untuk menyalakan baterainya ini. Jadi ini yang A, ini yang B. Kemudian saya tutup ini 1, maka ini sudah nyala. Tutup ini, maka dia sudah menyala. Tutup keduanya tetap nyala juga. Nah, kalau untuk exclusive OR yang ada di sini, itu maknanya adalah kalau dia tidak ada yang ditutup, saklarnya ini semua terbuka, maka dia 0. Kalau dia nyala nutup salah satu, ya katakanlah yang B yang ditutup, dia akan nyala. Tapi kalau dia salah yang A yang menyala, yang B tidak, maka dia akan nyala. Tapi kalau keduanya nutup, dia akan tidak nyala gitu ya. Jadi kalau keduanya nutup, keduanya 1 malah tidak menyala. Jadi itu adalah exclusive OR. Jadi sebetulnya exclusive OR ini apa yang kita intuisikan di sehari-hari ya, kalau kita bergaul, kita ngomong-ngomong sama teman kita itu yang namanya OR itu biasanya kita maknanya exclusive OR. Maksudnya gimana? Misalnya gini, oh saya lagi di kampus, kemudian oh tolong saya dijemput. Di mana dijemputnya? Kalau nggak di Siti Walidah, di Fakultas Teknik gitu ya. Kalau nggak di SW, di gedung H gitu ya. Oke, tak dijemput keduanya, nggak mungkin ya. Jadi
Jemputnya kalau nggak di sana atau di sini. Jadi kita mikirnya mesti di salah satunya gitu ya. Atau misalnya mau milih yang mana gitu ya. Menikah dengan ini atau dengan ini. Umumnya tidak keduanya ya. Jadi kalau nggak yang ini. Jadi exclusive or-nya seperti itu. Oke. Oke, itu exclusive or. Kemudian XNOR ini exclusive NOR ini sama seperti exclusive OR tapi dikasih inverter. Jadi dia menjadi sebaliknya gitu ya. Oke. Oke. Review problems. Jadi ini, what type of gate will turn on the light when the switches are in opposite position? Nah ini. Jadi gerbang macam apakah? Jadi ini ceritanya ada 2 gerbang. A dan B. Kalau ini nutup, dia berarti ini nilainya 1. Kalau ini nutup, ini nilainya 1. Nah, pertanyaannya ini adalah, ini itu apakah NOR, OR, NAND, dan sebagainya? Jawabannya apa? Nomor 1. Oke. What type of gate will turn on the light? Ini lampu ya, turn on the light when the switches are in opposite position. Jadi dia akan menyala kalau ininya A dan B ini 01 atau 10. Kalau 00 nggak nyala, kalau 11 nggak nyala. Jadi dia butuh opposite position. Jawabannya apa nih nomor 1? Halo? And atau apa gitu? Apakah masih di sana ini? Halo? XOR bukan, Mbak? XOR ya, coba lihat. Ini jawabannya XOR kah? Ya. Coba ya, XOR itu adalah seperti ini. Ya, dia opposite ya. Dia butuh berlawanan, baru kemudian dia nyala. Ya, saya benar itu. Nomor ini, nomor 2. Which gate will turn off the light only when both switches are high? Only when, ya ini only when. Jadi ini harus diperhatikan only when, hanya jika, hanya saat. Jadi pada saat yang lain itu dia akan akan switch, akan turn on gitu ya. Jadi kalau ini 1 di A dan B-nya, ini yang lainnya dia akan 0. Yang lainnya dia akan 1 di dalam tabel itu ya. Jadi kita perlu nyusun tabelnya dulu kadang-kadang. 0 0 0 1 1 0 1 1. Oke. Kalau yang tadi yang XOR ini dia butuh yang nomor 1, nomor 2, 3, 4. Ini nomor ya. Ini akan menyala kalau ini 1 1. Oh, berarti ini XOR. Kalau ini yang nomor 2 ini, which gate will turn off the light only when both switches are high. Jadi only when berarti hanya di sini saja dia akan switch off. Yang lainnya dia 1. Kira-kira apa ini nomor 2 ini? Nomor 2 apa? Oke. NAND ya, NAND. Saya nggak begitu dengar tadi, tapi kayaknya NAND ini. Coba ya. Atau mungkin saya salah. Coba kita lihat. NAND. Oke, ini ya, betul ya. Jadi 1 1 1 0. Jadi dia akan turn off only when both of them are high. Oke. Nomor 3. What type of gate turns off the light when at least one switch is high? Turn apa itu? Turn off ya, berarti turn off-nya itu berarti yang ini ya, berarti ya. What type of gate turns off the light
when at least one, setidaknya satu high. Berarti ini 1, 1, 1, at least ya, berarti 2 boleh, ini 0. Ini saya kira mudah, ini pastilah OR ini ya. Ini OR. Nomor terakhir, nomor 4. Which gate turns on the light when the switches are in the same position. Turns on ya, berarti ini same position, ini 1, ini 1, ini 0. Apa ini berarti? Oh, berarti ini semacam yang aneh-aneh itu ya, X. Berarti X. XOR atau XNOR? Ini XOR. XNOR ya. Coba kita lihat. Nah, kan ini kalau same position, 00, dia 1, dia 11, dia 1. Oke, ini XNOR. Oke, itu adalah review ya. Jadi ini soal-soal untuk review pemahaman kita. Oke. Nah, ini yang berikutnya, ini adalah sangat penting. Ini ada De Morgan's theorems. Jadi and gate equivalence. Jadi ini kita masuk ke apa kesamaan ya, gate equivalence. Jadi ini gate equivalence. Ini bagi yang menonton rekaman, ini mungkin ketutupan ini ya, ketutupan ada ini equivalence. Oke. Jadi kesamaan. Jadi kalau saya punya gate seperti ini, Y sama dengan A and B itu sesungguhnya ini ekuivalen, ini lambang ekuivalen itu seperti ini. Itu not A or not B. Not A and B itu maknanya not A or not B. Seperti ini. Jadi kalau saya punya gerbang seperti ini, jadi ini A, B, A dan B, kemudian A sama B gitu ya. Kemudian saya masukkan gerbang, itu gerbang NAND, itu A and B di not semua, itu sama dengan not A and not B. Begitu juga yang ini, kalau saya punya gerbang NOR seperti ini, itu sama dengan ini notnya saya tarik ke belakang. Jadi A or B di not semua, itu ekuivalen dengan not A and not B. Not A and not B. Oke. Ini semua berangkat dari language dan common sense ya, dari bahasa kemudian common sense yang kita punyai itu akan ini ekuivalen gitu. Nah, ini contohnya ya. Contohnya adalah seperti ini. Di mana kita mempunyai sebuah gerbang yang sebuah gerbang yang terdiri dari satu buah lampu, satu sumber tegangan, kemudian ada saklarnya 2 buah gitu ya. Ini saklar pertama, saklar kedua. Ini kalau mau menyalakan lampu itu adalah A-nya ini ditutup, di switch ke sana, sekaligus B-nya juga di switch ke sana. Jadi harus keduanya nutup, harus keduanya jeglek gitu, baru kemudian lampunya mau menyala gitu ya. Baru kemudian lampunya mau menyala. Oke. Baru kemudian lampunya mau menyala ketika kita mau menyalakan ini. Baru ketika kita A dan B itu tutup bersama, baru kemudian lampunya menyala. Nah, ketika kita tahu ini tuh ekuivalen ya. Maksudnya gini. Oke, dari luar kita tampak bahwa lampunya nggak menyala gitu ya. Jadi lampunya padam. Lampu tidak menyala. Itu kan berarti
A dan B, karena dia harus nutup salah satunya, dan dia apa tidak menyala, berarti kan begini. Berarti kan dia tidak menyala, gitu ya. Nah, ini itu sama dengan, oh berarti masih di sini. Nggak tahu, kayaknya di sana. Ya. Kontrakan. Nah, ini berarti apa? Berarti A dan B ini salah satunya tidak nyambung gitu kan. Oh, berarti kalau enggak A-nya yang putus atau B-nya yang putus. Gitu ya. Jadi dipahami? Jadi kalau kita punya fungsi seperti ini A dan B ya. A dan B dan kita melihat oh lampunya nggak menyala, berarti kan saya tarik bar di atasnya, itu sama maknanya dengan entah A-nya yang terbuka, A-nya yang tidak nutup, atau B-nya yang tidak nutup, gitu kan? Oke. Jadi ini logik De Morgan seperti itu. Sama seperti gini, misalnya teman-teman punya teman ya, katakanlah seorang teman melamar di suatu pekerjaan, dia harus memenuhi 2 persyaratan. Katakanlah dia harus harus lolos ujian tulis dan lolos juga ujian wawancara. Oke. Jadi ujian tulis dan ujian wawancara. Jadi untuk lolos ke bekerja di situ, katakanlah atau magang di situ, itu harus lolos ujian tulis sama lolos ujian wawancara. Oke. Kalau ternyata si teman tadi itu tidak lulus gitu ya, tidak lulus, maka bisa kita simpulkan apa? Dia tidak lolos ujian tulis atau dia tidak lolos ujian wawancara. Jadi dibalik itu ya. Ini prinsip De Morgan. Oke, jadi ini digital logiknya seperti itu, ekivalennya ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk lolos magang, lolos kerja di suatu perusahaan, katakanlah kerja, itu lolos kerja itu ada 2 buah hal yang penting. Pertama lolos ujian tulis, dan dia juga harus, tapi pakai dan ya, lolos ujian wawancara. Oke. Tapi kok ternyata dia nggak lulus. Berarti yang bisa kita baca apa? Oh, berarti dia tidak lolos ujian tulis atau dia tidak lolos ujian wawancara. Bisa jadi salah satunya lulus, tapi yang lainnya enggak. Nah, itu prinsip De Morgan adalah seperti itu. Oke. Sebaliknya, ya, misal kita logic gate-nya itu pakai OR ya seperti ini. Jika dia saklarnya kan seperti ini bentuknya. Jadi kalau ini nutup ya sudah lampunya nyala. Kalau ini A-nya terbuka tapi B-nya yang nutup ya sudah dia lampunya akan nyala juga. Kalau keduanya nutup ya akan nyala juga gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita melihat ternyata lampunya itu tidak menyala, berarti A plus B di bar seperti ini, itu berarti apa? Oh, pastilah kita menyimpulkannya ya, A-nya terbuka dan sekaligus B-nya terbuka. Jadi A dia nggak nyambung, sekaligus dia juga B nggak nyambung. Nah, ini kalau De Morgan yang satunya lagi. Maknanya apa? Atau contohnya yang bagaimana ya? Jadi misalnya seperti ini. Misalnya jalan dari suatu kota, katakanlah dari Solo menuju ke mana misalnya menuju ke Sukoharjo misalnya ya, Sukoharjo. Saya bisa lewat Solo Baru katakanlah, atau saya juga bisa lewat Pakis Delanggu seperti itu ya misalnya. Jadi ini lewat Solo Baru, ini lewat Pakis gitu misalnya ya. Nah, ini sopirnya selalu dari UMS misalnya ya, dia mau lewat Solo Baru bisa,
atau lewat katakanlah cuma 2, misalnya bisa lewat lain, tapi katakanlah lewat ini atau lewat package. Ternyata ada suatu saat dia nggak sampai. Jadi orang karena si sopirnya ini selalu tepat waktu ya, selalu bisa lewat Solo Baru package. Oh tadi di Solo Baru ada perbaikan jalan di sini. Oh maka dia lewat package seperti ini. Kemudian sebaliknya juga, oh package lagi ada perbaikan jembatan macet di sana. Oke, saya lewat Solo Baru saja. Terus seperti itu hari-hari. Nah ada suatu saat, berarti kan dia lewatnya kalau nggak lewat package A, dia atau lewat Solo Baru B. Tapi kalau ternyata dia tidak sampai ke Sukoharjo, artinya apa? Dia tidak lewat di Solo Baru di Pakis dan juga dia tidak lewat Solo Baru. Jadi keduanya ini rusak gitu. Oh saya maaf nggak bisa masuk karena jalan lewat sini nggak bisa, lewat sini juga nggak bisa. Ini asumsinya jalannya cuma 2 itu ya, seperti itu. Nah ini maknanya adalah kalau kita membaca ini berarti kan kalau salah satunya sudah cukup untuk menyalakan lampu, tapi kalau lampunya nggak nyala berarti entah ininya buka, pastilah ini terbuka dan juga pastilah B-nya juga terbuka. Karena kalau salah satu aja sudah nutup maka lampunya akan menyala seperti itu. Oke, ini semua adalah namanya adalah De Morgan equivalence, De Morgan theorem ya. Jadi ini maknanya adalah diistilahkan teorema De Morgan. De Morgan. Jadi kuncinya adalah break the line and change the sign. Jadi ini kalau A dan B dinegasi berarti dipisah, kemudian yang tadinya and menjadi or seperti itu. Jadi ini untuk yang ini ya dinegasi. Jadi A dan B dinegasi. Oh itu berarti tidak A atau tidak B. Seperti tadi itu ya. Jadi ini kan rangkaian seri. Oh berarti kalau dia tidak nyala, yang ini pakai negasi, berarti A-nya ini putus atau B-nya putus. Kalau yang sebelah sini itu sebaliknya, dia akan menyala kalau salah satunya itu nyambung. Ternyata kok tidak menyala, berarti ada ininya, ada barnya ini ya. Oh itu berarti keduanya A tidak nyambung dan sekaligus B-nya tidak nyambung. Oke, itu logika sederhananya seperti itu. Nah, contohnya ini. Find the De Morgan equivalent form of the gate. Jadi ini gate-nya ini apa ini? Ini kan berarti Y sama dengan apa? Not A plus not B plus not C. Not kenapa ada bundar-bundarnya ini ya? Ada bundar-bundarnya ini. Itu semua di not. Nah, seperti itu. Ekivalennya apa? Adalah ekivalennya Y sama dengan, karena ini di not ya. Ini ada ini. Ini gambarnya tidak begitu oke, tapi ini maka dia akan menjadi A dan B dan C. Maknanya adalah ini di break, kemudian dia menyatu menjadi ini, dan ini tadinya gini semua. Seperti itu, double bar menjadi ABC. Nah, ini jawabannya. Oke. Oke, itu adalah contoh soal ya. Jadi ini gate-nya ini ekivalen ya, ekivalen antara itu dan ini ekivalen. Sama Y-nya nanti keluarannya akan sama dengan ABC yang tentunya memiliki logik yang tertentu, maka Y-nya akan sama. Oke, baik. Soal berikutnya, the output of a gate is described by the following Boolean expression. Y sama dengan not A
plus not B plus not C plus not D. Tolong dibikinkan De Morgan equivalent. De Morgan equivalent dari ini. Oke. Berarti kan kita butuh untuk meng-cancel dan kemudian meng-cancel lagi gitu ya. Maksud saya gini, ini kan sama dengan A plus B plus C plus D yang masing-masingnya dikasih topi untuk inversion. Nah, kemudian saya kasih topi keseluruhan, untuk kemudian saya kasih lagi keseluruhan agar meng-cancel. Gitu ya. Nah, yang ini yang atap yang paling bawah itu bisa dibikin De Morgan menjadi A, B, C, D. Kemudian masih ada sisa yang atap yang paling atas. Oke. Itu jawabannya. Seperti ini. Oke. Seperti. Oke. Oke, baik. Enable and inhibit properties of logic gates. Jadi ini cukup menarik ya. Jadi enable itu maksudnya a logic gate is enabled if it allows a digital signal to pass from an input to the output in either true or complement form. Ini akan cukup jelas ketika nanti ada gambarnya. Kemudian ada inhibit, ada in phase atau out of phase. Ini maknanya seperti ini. Jadi kalau saya punya N seperti ini, ini gerbang N seperti ini, dengan A sama dengan 0, ya, ini A-nya ditahan 0 ini ceritanya ya. Jadi A-nya kalau ditahan 0 di separuh pertama ini, ya di sini, separuh pertama, itu A-nya ditahan 0 di sini, ini 0, ini 1 ya. Itu maka Y-nya ini akan juga 0. Namanya juga apa? Ini kan gerbang N ya. Jadi kalau gerbang N itu kan 0. 0 akan jadi 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 0 dia 0, ini masih 0, cuma 1. Nah, artinya ketika ini A-nya ditahan 0, ini A ya, yang di sini A. A-nya ditahan 0, maka nilai B nggak ngaruh apapun, maka B-nya ini akan selalu tertahan. Jadi B-nya mau gerak kayak apapun, A-nya kalau ditahan 0, maka ini akan Y-nya akan 0. Ini kan output-nya ini. Output-nya dia akan terus 0 seperti ini. Tapi kalau A-nya 1 sebelah sini, ya, A-nya sebelah sini 1. Kalau A-nya sebelah sini 1, maka B-nya ini akan di-copy ke Y. Karena apa? Begitu A-nya ini sama dengan 1, yaitu yang sebelah sini, yang ini tanda panah ini, maka nilai Y-nya ini yang di sini, nilai Y itu akan manut B. Jadi B1 ya, Y-nya 1 terus seperti itu. Ini maknanya adalah enable, get enabled, kalau ini get inhibited. Gitu ya, itu untuk AND. Ini gerbang AND ya. Kalau gerbang ini contohnya. Jadi misalnya digital pulse generator. Jadi ini kalau A-nya ini 0, maka Y-nya akan terus 0. Kayak apapun B-nya bergerak. Tapi kalau misalnya A-nya ini 1, sebelah sini 1 ya. Kemudian B-nya ini bergerak, maka Y-nya ini akan mengcopy nilai B. Gitu ceritanya. Oke. Jadi control signal input of an AND gate. Oke, baik. Kalau OR gate ini sedikit berbeda, tapi prinsipnya secara logik bisa dirunut dengan cara yang sama. Ini kan berarti 0, 1, 1, 1. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, ya,
Ini got enable. Jadi, kalau A-nya sama dengan 0, maka dia B-nya akan di-copy ke Y. Gitu ya. Karena apa? Kalau A-nya 0, ini A-nya yang di sebelah sini. Maka otomatis apa? Si Y-nya ini akan manut kepada B. Kalau Y-nya B-nya 0, Y-nya 0. Kalau B-nya 1, ininya yang sebelah sini ya. 0, 1, 0, 1. Tapi kalau misalnya A-nya sama dengan 1, dia tertutupi. Tertutupi semua ya. Dia otomatis akan mentok di 1 terus seperti itu. Ini enable, inhibit. Jadi enable kalau A-nya sama dengan 0, inhibit kalau sama dengan 1 A-nya. Nah, itu logik yang sederhana. Kemudian untuk NAND gate ini inhibitnya yaitu sama, A-nya sama dengan 1, dia akan enabled, A sama dengan dia akan inhibit, menahan maksudnya. Tapi ada keunikan yang lain, yaitu dia inverting ya. Kalau B-nya 0, dia 1, kalau outputnya. Kalau dia B-nya 1, outputnya akan 0. Nah, ini NAND gate, okay, right? Kemudian kalau NOR gate ya, itu mirip dengan OR. Kalau A-nya sama dengan 0, dia enable, bergerak. Y-nya akan mengcopy. Kalau A-nya sama dengan 1, dia akan inhibit, akan tidak memperlihatkan outputnya di Y. Tapi keunikannya adalah Y-nya ini inverting. Kalau B-nya 0, dia Y1. Kalau B-nya 1, outputnya 0. Oke. Nah, kalau XOR ini menarik lagi. XOR itu kalau A-nya 0, dia enable. Enable dalam arti dia mengcopy. Kalau A-nya sama dengan 1, maka inverting ya, komplement. Jadi ini begini, ini menjadi begini. Balik gitu ya. Dibalik. Klek, 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 seperti itu. Nah, ada satu gerbang yang lain lagi namanya three state buffers ya. Itu high impedance state. The output state of a three state buffer is neither logic high nor logic low, but electrically equivalent to open circuit. Namanya logic high Z ya, namanya diistilahkan high Z seperti itu. Dan sering dipakai untuk beberapa hal, salah satunya adalah untuk mengkonekkan output secara bersama-sama, kemudian agar tidak balik itu ya. Kemudian dipakai untuk mengkontrol bus, nanti akan sampai ke sana. Ini maknanya adalah in dan out ini seperti gerbang, akan tapi ini ada output enable istilahnya. Kalau output enable-nya tidak assert, sedang tidak aktif, itu berarti seperti apa? Nah, pertanyaan seperti itu kan. Ini kan three state. Three state itu maknanya apa? Ada 3 keadaan. Jadi sebelah sini itu ada keadaan 0, ada keadaan 1, kemudian ada keadaan high Z. High Z-nya apa? Seperti kabel putus gitu ya, seperti kabel putus. Jadi ini seperti itu. Jadi yang sebelah sini itu output enabled. Ini output enabled biasanya ya, biasanya memakai logic rendah. Jadi ini ada tanda-tanda OE-nya, ini output enabled itu pakai ada garis di atasnya. Nggak usah bingung ya, garis di atas nanti kena dengan bundaran, dan intinya adalah kalau ada bundarannya ini dia enable ya, bundaran ini ya, dia enable kalau ininya 0 gitu aja. Jadi nggak usah dipikir macam-macam. Ini kalau 0 ini aktif gitu ya. Jadi kalau ini 0 maka dia nyambung seakan kabel, Tapi kalau ininya disable, dipasang 1, maka ini seperti apa? Seperti bukan 0, tapi seperti kabel putus, high Z. Nah, ini salah satu yang
eh, karya di elektronika yang modern itu ada, kita bisa membuat Hi-Z. Hi-Z, oke. Hi-Z, jadi kalau outputnya OE-nya ini dibikin 0, maka outputnya ini akan manut kepada in gitu ya. Out sama dengan in gitu. Kemudian kalau dia output enable-nya dibikin 1, maka out sama dengan high impedance gitu ya. High impedance. Nah, contohnya adalah ini. Ya, contohnya adalah ini, nanti kita melihat di contoh di manajemen memori ya, seperti itu. Nah, kalau saya punya 2 source, ini pertama, ini kedua. Kemudian output enable-nya adalah tersambung seperti ini. Kemudian ada bus. Bus ini adalah tempat bersama itu ya, tempat bersama. Jadi saya katakanlah saya punya source ini CD player, ini radio misal seperti itu. Kalau zaman dulu ya, zaman ada CD, mungkin teman-teman belum pernah mengalami kaset misalnya, ada CD, ada MP3 seperti itu. Nah, ini pada satu waktu hanya 1 buah yang aktif. Hanya 1 buah yang aktif. Hanya 1 buah yang aktif ya. Hanya 1 buah yang aktif, maka ini apa? Ketika ini diaktifkan, maka ini tidak nyambung seperti itu ya. Ketika ini diaktifkan, yang sebelah sini, yang sini seperti kabel putus seperti itu. Kalau tidak pakai buffer seperti ini, maka arusnya ini bisa masuk ke sini gitu ya. Itu tidak diinginkan. Maka ini seperti kabel putus, maka ini akan hanya pada satu waktu hanya ada 1 digital source yang tersambung. Oke. Nah, ini ada istilahnya octal three-state buffer. Maknanya adalah sekali sambung 4 buah. Sekali sambung 4 buah. Jadi sekali sambung ini ada 4 yang masuk seperti itu. Kemudian kalau kita switch ke yang satunya, 4 yang di bawah yang masuk seperti ini. Jadi ini adalah berasal dari satu tempat. Ini berasal dari tempat yang lain seperti itu. Nah, ini enable-nya itu kita mau enable yang ini, berarti langsung 4 ini masuk ke sini, atau kita enable yang sini, kita masuk ke sini gitu ya. Atau bisa keduanya, ini kan nggak ada hubungannya. Yang penting ini di tempat yang berbeda seperti itu. Nah, ini kalau diinginkan untuk men-select ya, ini dipakai untuk men-select ya. Forbit database driver, jadi select-nya ini nyambung ke sini, kalau dia 0 maka ini yang akan aktif. Jadi ini dari sumber tertentu, ini juga dari sumber tertentu yang lainnya. Jadi, saya pengen 4 buah kabel ini nyambung, maka ini select bernilai 0, maka ini akan menyambungkan, dan ini akan keluar sesuai sama dengan A. Sama dengan A. Oke. Tapi kalau select ini saya bikin 1, maka dia akan menyambungkan sebelah sini, maka nilainya sama dengan B. Yang mana? Yang ini ya. Y-nya kan sama ini. Berasal dari ini sama. Oke. Oke, sudah sampai akhir. Ini mungkin kita meninjau bukunya Robert Dweck, kita lihat ya. Robert Dweck itu PDF. Oke. Oh, masih di kuliah yang tadi. Oh, kok yang ini ya? Bentar. Oke, ini bukan yang terbaik. Saya coba ambilkan dari
Oke, baik. Oh, not responding. Oke. Alhamdulillah. Oke, problems. Draw the symbol, draw the figure, and so on. Oh, ini dia. Ini contoh apa? Two-way switch for a stairwell. Jadi ini saklar hotel ya, atau saklar kalau di Siti Walidah itu di saklar ketika kita naik tangga kita bisa menghidupkan dan mematikan secara apa bergantian seperti itu. Jadi ini ada kita naik, kemudian ketika kita naik ya, kita nyalakan, kita turun, kita matikan. Jadi satu persatu gitu ya. Sambil naik tangga kita hidupkan, ketika sudah sampai di atasnya kita matikan, kita hidupkan atas dan seterusnya. Jadi ini saklar yang bisa seperti itu ya. Oke. Two-way switch istilahnya. Itu memakai seperti itu. Oke. De Morgan ini saya kira tidak susah. Enable, inhibit, beres insya Allah. Oke. Oke, mungkin itu dulu. Jadi pekan depan insya Allah kita akan masuk ke sini ya. Kemudian pekan berikutnya kita akan masuk ke PLD dan harapannya itu bersamaan dengan kita akan masuk ke praktikum ya. Praktikumnya nanti silakan dilihat di edaran apakah ini akan daring atau luring. Tapi yang jelas untuk yang praktikum yang teori ini masih dalam jaringan ya, masih online sehingga nanti kita masih bertemu di Zoom. Akan tapi praktikumnya nanti kita bisa melihat edaran yang terbaru ya. Jadi ini masih berkembang tentang COVID ini. Oke, baik. Any questions? Ada pertanyaan so far? Oke. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Baik. Jadi hari ini ya sedikit review ya. Kita membahas basic logic function, kemudian derived logic function, kemudian dan bagaimana menyusunnya dan sebagainya. Maksudnya bagaimana ekivalensi ya di dalam memakai De Morgan ini seperti itu. Kemudian bagaimana De Morgan itu kaitannya bahwa De Morgan ini sesuatu yang sangat natural dan sangat make sense gitu ya. Jadi persamaan ini itu making sense. Kemudian kita juga sudah membahas inhibit and enable properties of a gate. Kemudian three state buffers dan lain-lainnya. Dan semua ini bisa diaplikasikan, diterapkan di dalam FPGA itu ya, yang insya Allah praktikumnya akan dilaksanakan dalam beberapa pekan mendatang. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.